bener nih, kita tuh udah dikasih tugas Pancasila sama Pak Yusuf. Ya, temen gue error lagi. Lihat punya lo aja deh. Emang ada tugas apa? Pak Yusuf minta kita nih buat ngulas berita realitas yang berlawanan sama nilai-nilai Pancasila kedua. Emang nilai di sila kedua ada apa aja? Jadi nilai di sila kedua itu ada 3, nilai dasar, nilai instrumental, sama nilai praksis. Banyak juga ya. Masing-masing nilai itu punya arti apa? Nah kan yang pertama tadi kan ada nilai dasar ya, itu kan nilai kemanusiaan. Kalau nilai instrumental tuh apa? Kalau nilai instrumental itu kan ada 2, norma hukum sama norma sosial. Nah norma hukum itu ada di pasal 28 UUD 1945 tentang perlindungan hak asasi manusia. Nah kalau misalkan norma sosial itu dia juga termasuk sama norma kesusilaan. Gitu. Kalau norma kesusilaan itu kayak dorong dari hati buat berbuat baik kan lo? Yang nilai-nilai itu berasal dari budaya, moral, agama yang berlaku di masyarakat sekitar. Betul kayak itu. Kalau nilai praksis gimana? Kalau nilai praksis itu gimana kita nerapin nilai dasar sama nilai instrumental di kehidupan sehari-hari kita aja. Contohnya? Contohnya, ya mereka. Halo guys, Kalian mau kemana? kerja kelompok Pancasila nih sama Elok sama Zaki. Gue boleh gabung nggak? Soalnya gue belum punya kelompok. Boleh Nay, ayo. Nah itu tadi contoh nilai kemanusiaan aja. Jadi kita tuh nggak boleh beda-beda yang perlu. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum itu termasuk norma kesusilaan kan? Jawab dulu salamnya aja. Waalaikumsalam Nay. Tapi Via, kalian udah lihat tugas di learning belum? Udah dong. Kita langsung cari referensi berita aja yuk buat viewers. Boleh, kita bagi-bagi tugas aja. Elok cari berita, gue sama Via ngeritik, terus Naila sama Pepi nyari saran. Gimana? Oke, Jak. Ini beritanya kita play ya. Saudara, seorang sopir diduga melecehkan perempuan yang mengendarai sepeda motor di Margonda, Depok, Jawa Barat. Pelaku mengikuti dan memepet korban sambil mengucap kata yang tidak senonoh. Kenapa ya manggil-manggil ya? Kenapa? Kenapa? Hah? Kok sekarang mak lu diem aja? Kenapa ditanya? Kenapa? Orangnya ya? Video ini direkam oleh korban karena kesal mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Peristiwa terjadi di Jalan Nusantara saat korban hendak berangkat bekerja dan dihampiri mobil bak terbuka bermuatan kasur. Pelecehan seksual secara verbal dialami korban oleh pelaku yang merupakan seorang supir pickup. Sang sopir mengikuti dan memepet korban sambil mengucap kata tidak senonoh. Parah banget itu karena dia bilang yang saya denger jelas banget, saya buka dong bajunya. Makanya itu yang bikin saya marah banget tuh, yang saya bikin nendang mobil dia 2 kali itu karena dia bilang gitu. Saya buka dong bajunya, ayolah gitu, kayak nggak masuk di akal banget. Ini udah nggak bisa didiemin gini aja gitu. Sebelumnya Mbak kenal dengan orangnya? Nggak kenal sama sekali, bahkan mobilnya juga baru lihat pertama kali. Saya juga baru ngeliat dia di jalan itu, di Jalan Nusantara itu, baru ngeh. Saya nggak tahu kalau tadinya dia ternyata memang ada di belakang saya atau di depan saya nggak ngeh sama sekali, tapi saya baru ngeh setelah dia ngeluarin tangannya mau berusaha megang saya. Gitu. Kenapa ya? Kenapa ya manggil-manggil ya? Korban pun telah melapor ke polisi. Kami sengaja menyembunyikan identitas korban demi alasan kemanusiaan. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Gue kayak pernah ngalamin kejadian itu juga deh. Sumpah, kayak gimana Pep ceritanya? Jadi kejadian itu tuh pas masih maba. Mana sih kan? Sendirian aja. Sini temenin. Yang sabar ya Mas. Serem juga ya Pep ceritanya. Iya untung lo berani ngelawan. Gue kan udah nyatet nih ya kritik dari yang udah ngalamin. Menurut gue pelecehan seksual yang kayak di berita sama yang diceritain Pepi itu sangat merugikan korban. Secara itu kan mempengaruhi psikologis kan, dan dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perempuan itu sendiri. Terus pelecehan seksual tidak hanya dilakukan secara non-verbal, melainkan bisa dilakukan juga secara verbal. Bahaya banget ya. Jadi kalau non-verbal itu pelecehan seksual dapat berupa sentuhan tidak senonoh, tatapan tidak pantas, atau perilaku menyimpang. Nah itu tuh membuat korban ataupun seseorang tidak merasa
nyaman gitu dan juga merasa terancam. Nah, dan kalau buat pelecehan seksual secara verbal itu tuh dapat terjadi secara ucapan, ancaman, atau lelucon yang merendahkan martabat seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Kalau saran dari gua sih sebagai warga negara yang baik, kita tuh harus menghormati orang lain. Terus juga kita harus menjaga tutur kata serta tindakan kita. Terus juga perlu ada pendekatan yang lebih proaktif dari pihak-pihak yang berwenang gitu untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Kayak misalnya dengan meningkatkan patroli, terus juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus pelecehan seperti ini. Wah, menarik banget ya poinnya. Gue dapat berita baru nih. Kenapa tuh? Ini kasus pembulian yang dilakuin sama anak artis nih. Coba. Sementara itu, pemirsa, video amatir seorang siswa SMA Binus School Tangerang Selatan, Banten yang menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya viral di media sosial. Bullying mengakibatkan korban terpaksa dirawat di rumah sakit ini diduga dilakukan oleh anak artis. Sebuah video perundungan yang diduga melibatkan siswa SMA Binus School Serpong ramai di media sosial. Video ini memperlihatkan seorang korban perundungan anak laki-laki berkacamata berdiri dengan tangan ke belakang. Di depannya seorang anak laki-laki mengenakan kaos coklat tampak merundung dan disaksikan sejumlah teman-temannya. Video ini lantas dikaitkan dengan sosok putra Vincent Rompis berinisial LR. Anak Vincent diduga menjadi salah satu anggota geng GT, geng di sekolah tersebut yang ramai disebut melakukan perundungan. Aksi bullying pun dibenarkan oleh pihak sekolah dan Polres Tangerang Selatan telah menerima laporan kasus dugaan perundungan. Untuk itu, untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Gegara anak terlibat kasus bullying akun Instagram Vincent Rompis yang dikenal sebagai aktor dan host ini pun diramaikan komentar pedas dari netizen. Vincent dituntut untuk buka suara dan turut bertanggung jawab atas aksi perundungan yang dilakukan anaknya. Kini korban dikabarkan masih harus menjalani perawatan medis akibat luka memar hingga bakar yang diterimanya. Orang tua korban pun sempat mengunggah kronologi perundungan yang dialami sang anak di akun Instagramnya. Ia berharap kasus bullying yang dialami sang anak segera diusut dan para pelaku segera mendapat tindakan. Menurut gua kasus perundungan yang dialami sama siswa SMA Binus School itu sangat mengkhawatirkan sih. Dan harus ada perhatian penuh dari sekolahnya buat ngatasin masalah bullying ini. Parah banget ya kelakuan anak artis. Gue jadi inget dulu gue pernah dibully. Oh iya, Nay. Iya. Kerjain tugas gue cepet, 10 menit lagi harus udah selesai. Gue gak mau tahu, kalau lu gak ngelakuin, tahu kan akibatnya? Iya. Udah bener banget itu, Nay. Udah ngelapor belum ke pihak sekolah? Apa? Belum. Yang ada gue abis Pep sama gengnya dia. Ih, ngeri banget. Seharusnya kan pihak sekolah meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari perundungan dan memberikan pendidikan yang mendalam tentang empati dan toleransi kepada siswa. Selain itu, penting bagi pihak berwenang seperti kepolisian untuk menindak tegas para pelaku dan menyelidiki secara menyeluruh tentang kasus tersebut. Seluruh masyarakat, termasuk media sosial, juga harus berperan aktif dalam mendukung korban dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari perundungan tersebut. Oh iya, sekarang juga lagi marak banget nih kasus tentang KDRT. Nih, lihat deh beritanya banyak banget tahu. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat pertengkaran serta kekerasan dilakukan suami terhadap istrinya yang terjadi di rumahnya beberapa waktu lalu. Ironisnya, pelaku sempat mengancam dengan pisau terhadap sang istri di depan anak-anaknya. Di hadapan sejumlah media usai mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota pada Selasa siang, korban menjelaskan KDRT itu terjadi sejak 2021. Menurut Yulianti, suaminya kerap melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Terakhir terjadi kekerasan pada Februari 2023 lalu. Lebih jauh, korban mengatakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yang diketahui bekerja sebagai pegawai BNN tersebut terjadi pasca korban melahirkan anak kedua. Korban pun berharap pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Oh iya, kejadian itu juga teralami sama tetangga gue sendiri. Sedih banget ya, emang kejam suaminya. Iya, kasihan juga anaknya. Emang kayak gimana sih cerita lengkapnya?
Jadi, yang gua tahu suaminya itu selalu mukulin dan marahin anak dan istrinya. Faktornya sih karena masalah ekonomi dan juga suaminya sering minum alkohol dan obat-obatan. Dari berita ini tuh bisa nunjukin kalau masih banyak nih kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Apalagi di berita ini kekerasan itu terjadi di depan anak-anak. Dan pihak terkait seperti polisi, lembaga perlindungan harus bertindak untuk mencegah agar kasus-kasus ini tidak terjadi. Nah, makanya tuh penting akses korban KDRT itu terhadap bantuan hukum dan psikologis. Dalam kasus ini tuh korban menyebutkan bahwa harapannya itu terhadap Komnas Perlindungan Anak dan juga Komnas Perempuan untuk mendapatkan bantuan. Nah, kita tuh perlu menyuarakan pentingnya akses yang mudah bagi korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikologis, serta mendesak pemerintah untuk memperkuat lembaga-lembaga yang memberikan dukungan kepada korban KDRT kayak gitu. Gimana? Bagus gak tugas video kita? Bagus dong. Kita dokumentasi dulu kali ya. Sekian dari kami, kelompok 3. Bye-bye.